Betulkah sedekah itu boleh menyuburkan rezeki? Dalilnya dari ayat Al-Quran. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang yang bersedekah harta di jalan Allah, kamathali habbah, satu biji, ambatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 cabang, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100. Jadi kita ini masing-masing sudah dibagi Allah rezeki. Saya 1, Datuk Sri 1, Tuan 1, Puan 1. Tapi bila saya sedekahkan, maka tumbuh 7 cabang. Dalam satu cabang ada 100. Apakah terhad hanya sampai kepada 700? Maka ujung ayat itu, wallahu yudha'ifu liman yasha', Allah melipat gandakan lagi, lebih banyak lagi daripada itu. Wallahu wasi'un alim, Allah itu maha luas karunia-Nya. Jadi tajuk ini bukan dibuat oleh EJK, bukan dibuat oleh ustaz, tapi tajuk ini diambil dari ayat suci Al-Quran, bahwa sedekah menyuburkan rezeki. Sedekah itu diambil dari 3 huruf. Sedekah. Sedekah artinya benar, jujur. Shadaqallahul azim, Allah maha benar, Allah maha jujur, tiada dusta. Apa bukti orang beriman? Kalau memang betullah syahadat dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mana buktinya? Buktinya sedekah. Itu maka dia disebut dengan sedekah. Sedekah. Lelaki yang cinta kepada perempuan, cinta tak nampak, betulkah dia cintakan perempuan? Maka bukti daripada cintanya itu sedekah, tapi pakai alif. Sedekah. Kalau sedekah tak ada alif, sedekah. Tapi kalau sedekah, sad dal alif qaf, sedekah artinya mahar nikah. Apa bukti lelaki itu betul cintanya? Maka dia bawa mahar. Lelaki yang cintanya betul, dia bukan cuma berani membawa mawar, tapi berani membawa mahar. Lalu kemudian sedekah itu juga bermakna tidak hanya benda. Ada digunakan infak, ada dipakai kata zakat, ada dipakai kata hibah, ada dipakai kata sedekah. Jadi tentang masalah ibadah harta ini ada 7. Pertama, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Tapi yang amnya disebut sedekah. Ketika Allah bercerita tentang zakat, bunyinya tetap sedekah. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bani sabil. Padahal ini zakat, tapi dipakai kata sedekah. Apa maknanya? Bahwa sedekah itu am, baik yang dalam bentuk uang sedekah, padi sedekah, duit sedekah, perniagaan sedekah. Bahkan bagi orang yang tidak mampu bersedekah dengan harta, likulli sulama minkum sedekah, tiap tulang-tulang ini ada sedekah. Macam mana bersedekah tulang sendi? Likulli tasbihatin sedekah, subhanallah subhanallah, wa likulli tahmidatin sedekah, alhamdulillah alhamdulillah, wa likulli takbiratin sedekah, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Maknanya Allah maha adil. Bagi yang ada harta, dia bagi harta. Bagi yang tak ada harta, dia bagi sedekah tulang sendi. Bagaimana kalau menggerakkan tulang pun dia tak boleh? Maka inilah sedekah yang paling ringan. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah, senyummu ke wajah saudaramu pun sedekah. Kalau zakat, tak semua orang boleh berzakat, sebab zakat hanya ada nisab emas 85 gram. Di bawah daripada itu dia tak wajib zakat. Infak itu hanya benda. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum, berikanlah hasil daripada usaha kamu. Jadi kalau usaha dia berniaga, bagi harta niaga. Kalau usaha dia adalah tanam tanaman, bagi benda.
tapi sedekah lebih ringan, lebih mudah. Yang tak ada harta benda, yang tak ada tanam-tanaman, yang tak ada emas dan perak, maka dia boleh dengan tulang sendi dan dengan senyuman. Itu maka kalau kita buat box kotak, yang paling elok itu namanya kotak infak. Sebab kalau kotak sedekah, nanti bila lalu orang senyum saja. Sebab senyum juga adalah bagian daripada sedekah. Begitulah adilnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak keadilan Allah? Kalaulah seandainya sedekah itu hanya bagi orang yang punya harta, apa kata orang yang tak ada harta? Macam mana kami nak berbuat baik? Allah Maha Adil. Tidak hanya satu jalan. Maka pintu surga itu ada salah satu pintunya namanya babus sedekah, bagi orang yang bersedekah. Walaupun dia tak berzakat sebab tak ada nisab, walaupun dia tidak ada berwakaf kerana tak ada tanah lebar untuk berwakaf, tapi dia cukup dengan bersedekah, dia masuk melalui babus sedekah. Itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat Allah adalah al-adlul latif. Adil, latif, lembut. Banyak manusia adil tapi tak lembut. Allah Subhanahu wa taala keadilannya amat sangat lembut sehingga dia tahu perasaan orang yang beriman. Sedekah menyuburkan rezeki, menambah. Tapi juga sedekah menolak bala. Jadi kalau ada orang pagi dia bersedekah, lalu kemudian sampai petang dia tunggu, betul tak tazkirah Ustaz Abdul Somad di tunas hijau. Kalau tuan membeli nanas, cepat dipotong supaya tak layu. Namanya tunas tapi udah banyak pokok kayu. Saya nak cuba betul ke kata Ustaz Abdul Somad, kalau bersedekah subur rezeki. Lalu dia cuba sedekah pagi sampai petang tak ada pun dapat rezeki. Kata Ustaz Abdul Somad, kalau bersedekah dapat rezeki, mana rezeki? Ada dua jawapan. Yang pertama, rezeki bukan hanya dalam bentuk benda, dalam bentuk uang. Hari itu kenal dengan sahabat yang baik, rezeki. Hari itu dapat jiran yang baik, rezeki. Hari itu dapat nasihat yang baik, rezeki. Karena rezeki maknanya semua yang baik membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupa-rupanya kita selama ini dah dapat rezeki, tapi kita tidak menganggapnya sebagai rezeki. Ini kesalahan kita. Yang kedua, kita bersedekah pagi sebetulnya dalam tulisan takdir di Lauhil Mahfuz. Hari itu kita, maaf na'udzubillah, ada eksiden melanggar seekor kambing di jalan. Tapi kerana sedekah pagi itu Allah elakkan sehingga kita tidak jadi melanggar kambing. Boleh jadi kita lambat, kambingnya dulu lalu, atau kambingnya cepat, kita lambat, sehingga terilakkan daripada eksiden musibah. Itulah mengapa ada istilah orang Melayu sedekah tolak bala. Pindah rumah sedekah tolak bala, nak buka kebun sedekah tolak bala. Dari mana datang istilah sedekah tolak bala ini? Sedekah tolak bala dari hadis Nabi SAW. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah menolak bala. Jadi banyak orang menganggap bahwa yang namanya balasan sedekah ada bendanya. Tapi boleh jadi balasan sedekah bendanya tak ada, tapi dia menolak musibah bala yang semestinya ada menurut ujian takdir Allah. Apakah boleh takdir itu ditolak? La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang boleh menolak takdir kecuali doa. Dan satu lagi adalah sedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala, menolak bala. Makanya dalam hadis dikatakan, man ahabba aybusata lahu fi rizqihi, siapa yang mau subur rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia bersilaturahim. Dengan bersilaturahim dia bersedekah. Lalu kemudian ayat ini bertembung dengan ayat Al-Quran. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, tak dapat ditambah walau sesaat. Ajal rezeki sudah ditetapkan Allah. Tapi kenapa dalam hadis ini dikatakan rezeki boleh bertambah dan umur boleh bertambah? Maka ada dua jawaban
Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra. Jawaban yang pertama, memang betul rezeki itu bertambah dan umur itu memang betul-betul bertambah karena sedekah dan silaturahim. Umur saya umpamakan 50, lalu kemudian karena bersedekah bersilaturahim ditambah Allah. Kenapa boleh bertambah? Padahal sudah ada takdir. Yamhullahu ma yasha. Allah Maha Kuasa menghapus suratan takdir. Wa yuthbit, dan Allah kuasa juga untuk menetapkan takdir. Wa indahu ummul kitab, karena Allah yang memiliki ummul kitab, induk dari segala kitab adalah Lauhul Mahfuz. Jadi memang betul-betul boleh umur bertambah dan rezeki bertambah. Tapi ada jawaban yang kedua, umur tidak bertambah, rezeki tidak bertambah, tapi yang bertambah itu adalah barokahnya. Umur tetap 50, tapi barokah umur lebih daripada orang yang berumur 100 tahun. Makanya kadang ada kita tengok orang yang umurnya meninggal 25, 30 muda, tapi manfaat hidupnya untuk orang banyak. Sempat membina masjid, sempat menolong anak yatim, menyekolahkan fakir miskin, tahfiz Quran. Maknanya umur tak bertambah, tapi nilai umur bertambah. Untuk memudahkan kita memahami tentang bertambah tak bertambah ini, botol air minum yang ada di hadapan saya isinya 300 ml dan dia tidak boleh bertambah. Tak boleh bertambah, sebab kalau bertambah dia tumpah. Begitu juga dengan umur tak bertambah, tapi harganya boleh bertambah. Kalau isinya air putih mungkin harganya 3 ringgit, 5 ringgit. Tapi kalau isinya madu, maka harganya boleh menjadi 100 ringgit. Kalau isinya air zam-zam, berangkat haji dan umrah dulu baru dapat air zam-zam. Maknanya isi tidak bertambah, tapi nilainya bertambah lebih. Begitulah agaknya umur kita. Umur kita tak bertambah, tapi nilai yang diberikan Allah pada umur itu berlebih. Kenapa? Karena sedekah yang diberikan Allah kepada hati orang beriman, sehingga terbukalah dia. Adapun tentang masalah sedekah ini, banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Nanti pada hari kiamat kita semua berada di padang mahsyar panas terik. Selalu diungkapkan panasnya seperti sejengkal matahari dari ubun-ubun kepala. Ada yang tenggelam karena peluh hingga ke lutut, ada yang hingga ke pinggang, ada yang ke leher, ada yang tenggelam. Tapi kemudian ada orang yang tak merasakan panas sama sekali. Siapa mereka? Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Orang akan bernaung di bawah naungan sedekah. Mudah-mudahan di Labuan kita tak terasa panas, di padang mahsyar pun tidak juga kepanasan, insyaallah. Itu karena sedekah kita. Lalu kemudian bagaimana dengan sedekah? Sedekah ini kan ada yang banyak, ada yang sedikit. Begitu jugalah nanti di padang mahsyar. Ada yang atapnya kuat kokoh, ada yang kurang kuat, ada yang ikhlas, ada yang kurang ikhlas. Kita husnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Pokok-pokok kayu semua tercabut. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung-gunung, bukit-bukit macam bulu kambing yang dihembus angin. Maka pokok kayu tak ada, rumah tak ada, kubah tak ada, semua tak ada, rata semuanya. Tapi ada orang yang mendapatkan naungan arasy Allah, itulah orang yang bersedekah. Lalu kemudian hadis lain pula mengatakan, apa dia? Dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan bersedekah. Datanglah seorang yang sakit lama tak sihat, minta fatwa kepada seorang ulama ahli hadis namanya Imam Abdurrahman bin Mahdi. Wahai Imam Abdurrahman bin Mahdi, ya, saya minta fatwa kepada engkau tentang penyakit saya. Kamu sudah berobat? Sudah. Sudah pergi ke tabib? Sudah. Sudah makan minum madu habba sauda? Sudah. Kata Imam Abdurrahman bin Mahdi, saya teringat satu hadis. Dawu mardakum bis sadaqah. Engkau cari suatu kampung yang mereka susah mendapatkan air kering, buatkan perigi di sana.
Kata orang yang sakit ini, apa hubungan perigi dengan sakit saya? Sebab saya pernah mendengar hadis dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit dengan sedekah. Saya tengok sedekah yang paling elok adalah memberikan air, maka engkau buatkan. Dia pun pergi membuatkan perigi, dia upahkan sebab dia sakit. Lalu selepas itu orang kampung minum, lalu selepas minum orang kampung berdoa, ya Allah, orang yang membuatkan perigi ini berikanlah dia kesehatan, panjangkanlah umurnya. Maka menurut akal tak ada hubungan antara sakit dengan perigi. Tapi bagi orang yang bertauhid, yang sakit itu datangnya ujian dari Allah, yang berdoa setelah dapat air dari perigi juga berdoanya kepada Allah, bertemu doa pada Allah Ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka di antara ujian sakit, tidak ada orang yang sakit. Bezanya dulu kita menganggap penyakit itu sebagai laknat. Dalam Islam penyakit adalah salah satu cara Allah menaikkan darjah, memberikan pahala sabar, memberikan pahala ridha, dan menghapuskan segala dosa. Mudah-mudahan yang sakit diantara kita diberikan Allah kesembuhan dan kesehatan. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin. Kalau ada penyakit, susah hati, kerisauan, sampai duri yang mencucuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atuh, Allah Ta'ala mengampunkan, menghapuskan segala dosa dan kesilapannya. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya juga bahwa sedekah itu menghubungkan kita dengan orang yang sudah lama mati, meninggal dunia. Ayah kita, ibu kita meninggal dia. Mereka tidak disebut di alam akhirat karena dunia belum kiamat. Tapi mereka juga tidak disebut dunia karena mereka sudah meninggal. Maka antara akhirat dengan dunia ada satu alam. Alam itu disebut dengan alam barzakh. Barzakh maknanya pemisah. Di sana akhirat, di sini dunia. Yang memisahkan antara akhirat dengan dunia adalah alam barzakh. Bila nanti dunia kiamat, barzakh hilang, dunia hilang, yang ada hanya akhirat. Lalu kemudian bagaimana kita ada hubungan dengan orang yang ada di alam barzakh? Hubungannya adalah dengan sedekah. Datanglah seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad. Kata Sa'ad bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ummi matat, mak saya meninggal, bagaimana saya berhubungan dengan dia? Afa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah, apakah sedekah saya ini sampai kepada dia padahal dia sudah mati, meninggal dunia? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah engkau Sa'ad. Sa'ad bertanya balik, ayyus sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma, engkau bersedekah air minum. Lalu kemudian Sa'ad mengambil besi, cangkul, menggali perigi. Kenapa selalu dalam hadis-hadis Nabi itu tentang perigi? Karena memang di Jazirah Arab susah perigi, susah mendapatkan air. Adapun di tempat kita ini, Masya Allah, tabarakallah, air melimpah ruah. Maka kita cari apa yang susah. Oh, air banyak, tempat wudhu banyak. Yang susah itu adalah tempat sholat. Akhirnya dibuatkanlah surau Ummi Hadijah. Maka mudahlah orang sholat, 100 boleh, 200 boleh, sehingga orang yang lalu lalang susah mendapatkan, orang berjalan, ada orang yang sedang menikmati alam yang begitu cantik dan indah, ingat dia waktu sholat, singgah dia. Dan ketika dia sholat itu sebelumnya dia berwudu, sebelumnya dia pula pergi ke tandas, memudahkan urusan orang. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan orang, dimudahkan Allah pula urusan dia pada hari kiamat. Jadi hidup ini sebetulnya pendek, singkat, sekejap, tapi akhirat juga lama. Dan sebelum akhirat itu ada alam barzakh yang amat sangat lama. Kalau kita hitung kira sekarang sudah 1445 Hijrah. Imam Syafi'i meninggal 204. Sekarang sudah 1445. Maknanya 1240 tahun sudah Imam Syafi'i di alam barzakh. Tapi tetap mengalir. Kenapa mengalir? Orang baca kitab mazhab Syafi'i, orang baca kitab Ar-Risalah, mazhab Syafi'i. Semua kita di Asia Tenggara ini
dari Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Patani, Thailand Selatan, Moro, Singapura, semua bermazhab Syafi'i. Oh, dia imam, dia hafaz Quran, dia ulama, dia punya banyak murid. Bagaimana dengan kita? Maka di antara amal yang mengalir adalah sedekah. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ke liang lahat tak banyak, hanya 3. Yang pertama mal, harta. Yang kedua ahluhu, keluarga. Yang ketiga adalah wa amaluhu. Kata Nabi yarji'u usnani, yang 2 ni balik ke rumah. Harta balik ke rumah, kereta balik ke rumah, selimut balik ke rumah. Dan yang kedua juga balik ke rumah. Anak, menantu, kawan, sahabat, semua balik ke rumah. Wa yabqa wahidun, yang tinggal hanya 1, itulah dia sedekah. Itulah mengapa orang dalam Islam disuruh mencari harta. Kenapa kita cari harta? Bukankah harta ini melalaikan kita daripada Allah? Mencari harta ini hanya membuat kita lupa berzikir. Dalam Islam mencari harta adalah untuk bekal selepas kita mati. Man bana masjidan, siapa yang membina masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibenakan Allah untuknya satu tempat dalam surga. Siapa yang membina masjid, orang sholat di masjid, mengalir pahalanya. Itu kan masjid, Ustaz. Bagaimana dengan surau? Kalau ada sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu namanya masjid. Tapi kalau ada sholat Jumatnya, namanya masjid jami. Itulah mengapa ada disebut, ada istilah jami dan ada yang tak jami. Jami maknanya ada sholat Jumat. Sedangkan masjid tak ada jami, hanya masjid tempat sholat 5 waktu, tak ada Jumat. Jami itu diambil dari kata jama'ah. Jum'ah, jami, berkumpul pada hari Jumat. Lalu bagaimana dengan surau? Surau ini sebenarnya masjid. Surau adalah bahasa kita, bahasa Melayu. Sehingga kalau kita masuk ke dalam surau, kita tetap niat iktikaf. Dan kalau masuk ke dalam surau, kita tetap sholat sunat tahiyatul masjid. Usolli sunnatan tahiyatul masjid, bukan tahiyatul surau. Karena dia tetap adalah hukum dia, hukum masjid. Karena ada sholat 5 waktu. Dan kalau sampai sudah diwakafkan, diambil balik, al-aidu ila hibatihi, orang yang mengambil balik hibahnya, kal kalbil ladzi ya'udu ila qaihi, seperti seekor anjing yang menjilat muntahnya kembali, menjijikkan, kotor, najis. Begitulah Allah SWT memberikan ancaman yang amat sangat hebat tentang masalah surau. Biasa kalau di Sumatera, kampung halaman saya di Minangkabau, itu dipakai istilah surau. Sedangkan kalau di Jawa dipakai istilah langgar. Tapi itu semua adalah tempat sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan beberapa surau ada pula sholat Jumatnya, maka disebut dengan istilah surau Jumat, karena surau ada sholat Jumat. Tapi kesimpulan semua, bagaimana dengan musola? Musola tempat sholat di dalam rumah. Jadi Nabi SAW bertamu ke rumah seorang sahabat. Selepas makan, Nabi tanya, di mana engkau ingin saya sholat? Lalu kemudian kata sahabat sahibul bait, engkau sholat di sini ya Rasulullah. Nabi pun sholatlah di sudut rumah dia. Tempat Nabi sujud itu mereka pakai juga untuk sujud, mengambil barakah bekas kening Nabi. Maka itulah ada istilah musalla al-bait, tempat sholat dalam rumah, tapi bukan untuk berjamaah, untuk sholat tahajud, untuk sholat duha. Adapun sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tetap di masjid. Tapi saya punya ibu, punya ayah di rumah, saya ingin mereka tak boleh ke masjid karena satu dan lain hal. Kita tetap lelaki sholat ke surau, ke masjid. Selepas kita sholat cepat kita balik, kita menjadi imam, mengimami mereka. Bolehkah sholat 2 kali? Ya. Sholat yang pertama itu fardu, sedangkan sholat yang kedua itu fadilah, mencari keutamaan, dan dia termasuk dalam golongan sunnah. Amat sangat baik untuk kita melaksanakan ini. Lelaki yang soleh sholatnya tetap di masjid, sedangkan lelaki yang sholat di rumah itu namanya lelaki solihah. Jadi kita ini, itulah beza lelaki dengan perempuan. Adapun perempuan sholat ke surau, sholat ke masjid, maka itu hukumnya mubah, boleh. Itulah kenapa dalam Masjid Nabawi ada namanya babun nisa. Bila kita menghadap ke arah kiblat,
sebelah kanan ada babus salam, lalu kemudian sebelah kiri ada babul baqi, karena dia pintu mengarah ke baqi. Selepas babul baqi, babu Jibril, karena itu adalah pintu dulu kedatangan malaikat Jibril. Dan yang ketiga adalah babun nisa, karena itu tempat nisa masuk ke dalam sholat. Babun nisa ini bukan pintu yang baru, babun nisa pintu yang lama. Dulu pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, bila ada seorang perempuan masuk melalui babun nisa dan ada lelaki yang masuk dari pintu yang sama, dia akan dihukum sebat, dicambuk. Kenapa? Karena tidak boleh bercampur pintu masuk antara lelaki dan perempuan. Jadi tentang ini adalah pintu yang baik. Tidak mungkin pintunya ada, orangnya tak ada. Nah, ini menunjukkan bahwa perempuan sholat ke masjid dengan menjaga adab-adab, membawa anak, mendengarkan tazkirah, ada pembacaan surah Yasin, ada pembacaan tahtim tahlil, ada semua pelajaran yang boleh diambil daripada tuan guru, maka amat sangat baik. Mengalirlah pahala amal jariah sampai hari kiamat. La yuhabu, tidak boleh dihibahkan. Wala yurathu, tidak boleh diwariskan. Wala yuba'u, tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diambil keuntungan. Itulah bezanya dengan tanah kita yang ketika kita mati akan diambil oleh ahli waris. Ada seorang ulama melawat orang sakit. Di tepi orang sakit ini dinyalakan lilin. Gelap malam, hidupkan lilin. Lalu kemudian orang yang sakit itu menghembuskan napas terakhir, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulama yang ada di samping, begitu dia tengok sudah sakratul maut, nazak, mati, meninggal, dia terus hembus lilin yang hidup. Hadirin yang hadir terkejut. Tuan guru, kenapa lilin dihembus? Mati, gelap kita satu ruangan ini. Mestinya ada orang mati, lilin makin banyak dipasang, karena orang makin banyak datang. Kata tuan guru, tadi waktu dia sakit, lilin ini halal kita pakai, karena lilin ini milik dia, dan dia tahu lilinnya hidup dipakai. Tapi selepas dia sakratul maut, meninggal, lilin ini haram kita pakai. Kenapa haram kita pakai? Karena sedetik lepas meninggal, lilin ini bukan punya dia lagi, lilin sudah berpindah kepada ahli waris, dan anak istri dia ada. Kita tak tahu mereka izin atau tidak kita pakai lilin ini untuk menerangi kita. Begitulah harta berpindah. Kalau kita hidup pukul 3 suku, maka 3.30 semua yang ada kita miliki berpindah kepada ahli waris. Suatu ketika sahabat duduk dengan Nabi. Nabi tanya, kamu lebih cinta harta kamu atau harta ahli waris kamu? Sahabat semuanya serentak menjawab, kami lebih sayang harta kami ya Rasulullah. Harta ahli waris kamu? Harta anak kami bukan punya kami, itu punya mereka lah ya Rasulullah. Kata Nabi, nyatanya kamu lebih sayang pada harta ahli waris kamu daripada kamu. Kenapa begitu? Karena kamu menumpuk harta, selepas itu kamu mati, dan semua yang kamu cari itu dimiliki oleh ahli waris. Itu menunjukkan bahwa kamu lebih sayang kepada ahli waris kamu. Adapun yang kamu bawa, itulah yang kamu sudah berikan. Dibelikan ke makanan busuk. Ma akalta fa'afnaita, wa ma labista fa'ablaita, wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Ma akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan bekal hari esok. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk, yang disedekahkan bekal hari esok. Boleh untuk status esok pagi. Apa maknanya? Bahwa manusia ini sibuk. Berapa banyak manusia keluar rumah mencari rezeki sebelum azan subuh berkumandang, berharap nanti di tempat kerja akan sembahyang subuh. Rupa-rupanya jam lambat, terbit matahari, hilang masa subuh, tak sempat jumpa anak. Balik bekerja, anak pun sudah tidur, tak nampak lagi. Berkumpul keluarga pun tidak. Lalu kemudian pukul siang zuhur, meeting, kumpul, bertemu, akhirnya juga tak sempat lagi sembahyang. Petang pun juga begitu. Nantilah sembahyang maghrib di rumah. Rupanya sampai di rumah pun sudah habis maghrib isya, letih, mengantuk, tertidur. Esok pagi berulang lagi.
terbiasa setiap hari, akhirnya lupa sembahyang, terlambat makan, masuk hospital. Dokter mula cek, kata dokter, ini awak sakit lambung, sakit usus, sakit perut karena kurang makan, tak sempat makan. Memang manusia ini luar biasa, saking sibuknya mencari makan sampai tak sempat makan. Begitulah manusia pada akhirnya, dan puncanya adalah mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibawa? Tapi saya bagi tazkirah, karena memang tajuk kita tentang sedekah menyuburkan rezeki. Bukan maknanya selepas ini esok semua orang di Labuan tak lagi bekerja. Kemana orang Labuan? Semuanya berzikir. Bukan itu maksud saya. Maksud saya kita tetap mencari nafkah, kita tetap mencari yang tujuannya adalah membina masjid, tahfiz Quran, menolong fakir miskin, membayar zakat. Karena Islam ini bukan hanya agama yang bersiap untuk mati. Kalau masalah mati, siap tak siap, kita semua akan mati. Banyak orang berkata, saya ini siap mati Pak Ustaz. Masalah mati ini siap tak siap, kita tetap mati. Dan malaikat tak pernah tanya ke sebelum dia cabut nyawa, dia tak tanya, awak dah siap mati ke belum? Yang kita perlu persiapkan itu bukan masalah mati. Yang kita siapkan itu apa bekal kita selepas mati. Dan bekal yang paling hebat selepas mati adalah bekal sedekah. Tapi ada dua lagi, ilmun yang tafa'u bih. Kita bukan ulama, dan andai kita ulama, belum tentu ilmu kita ikhlas. Dan andai kita ikhlas, belum tentu diamalkan orang. Lalu kemudian anak yang soleh, belum tentu anak kita soleh. Masa kita hidup dia soleh, lepas kita mati dia tak soleh, maka satu-satunya harapan tinggal lagi satu, sedekah. Ilmu boleh jadi tak diamalkan orang, tapi sedekah masjid, mereka tak perlu berkata ila hadrati. Kalau Al-Fatihah ila hadrati fulan bin fulan, tapi masjid subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat, tarawih, witir, tahajud, qiyamul lail, duha, tazkirah, pengajian, tahtim, tahlil, baca Quran, maka mengalir laki kita semua. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan melalui pintu-pintu yang salah satunya adalah pintu sedekah. Makanya orang yang beruntung, kata Allah, wa may yuqashuha nafsihi, siapa yang selamat daripada sifat bakhil, faulaika humul muflihun, itulah orang yang menang. Peniaga yang menang kalau modalnya sedikit untungnya banyak. Dokter yang menang kalau banyak orang sakit. Tapi dalam Islam siapa orang yang menang? Orang yang selamat daripada sifat bakhil. Kenapa? Karena orang yang bakhil menyimpan harta, dan harta itu tak sempat dimiliki, karena yang akan memilikinya adalah ahli waris. Ada sifat manusia dua, jama'a malahu wa addada. Jamaah mengumpul, addada menghitung. Kumpul hitung, kumpul hitung, kumpul hitung, mati. Tak sempat menikmati sama sekali. Dimakan pun tidak, dipakai pun tidak. Saya dalam satu tazkirah dijemput makan. Masa sedang makan, saya makan sikit. Kata Tuan Haji yang menengok, Ustaz jangan tahan-tahan makan. Jangan Ustaz macam kawan saya, kata dia. Saya tanya, kawan Tuan Haji macam mana? Kawan saya ni kaya Ustaz Abdul Somad. Kalau lalu kita duduk tepi jalan, lalu 10 lori, 7 punya orang, 3 punya dia. Oh, kaya betul, ya. Mana dia sekarang? Mati Ustaz. Dan tak sempat dinikmati. Ada sempat dia bina masjid surau, tak sempat Ustaz. Kenapa? Bakhil. Ustaz menceritakan aib orang lain, tak ada sebut nama. Kalau kita sebut nama orang baru tak boleh. Kita ambil iktibar pelajaran bahwa semua akan berakhir, yang kekal abadi adalah sedekah. Begitulah kita tengok semua orang-orang besar, yang pertama dia bina adalah masjid. Ketika Nabi sampai di Quba, Masjid Quba. Sampai di Madinah, Masjid Nabawi. Datang Amr bin As sampai ke Mesir, Masjid Amr bin As. Dan hampir semua raja-raja Melayu, sultan-sultan meninggalkan masjid. Kenapa? Mereka ingin mendapatkan amal jariah selepas menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau tak boleh membina satu masjid, jangan tinggalkan semua. Mungkin kita tidak banyak yang boleh kita buat, maka jangan sampai kerana tak mampu membuat satu masjid lalu kita tinggalkan semua. Kalau boleh apa yang kita boleh buat, maka kita lakukan. Tapi Ustaz Abdul Somad tak ada ikut membina surau
Ummi Hadijah, saya tak ada ikut bena, saya ikut perasmiannya saja. Apa maknanya? Duduk bersama. Kalau dah selesai, ikut sembahyang, memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah. Orang yang memakmurkan masjid itu man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Sifatnya 5. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, menegakkan salat, membayar zakat, wa lam yakhsha illallah. Dan mereka hanya takut kepada Allah, tak takut fakir, tak takut susah, tak takut hilang harta, tak takut tak dapat pahala, karena keyakinan yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih kurang 45 menit saya sampaikan tajuk kita pada petang hari ini. Mudah-mudahan menjadi bekal yang menyampaikan dan yang mendengar. Siapa yang paling mulia di antara kita, yang paling ikhlas, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alhamdulillah Profesor Dr. Haji Abdul Somad yang telah menyampaikan ceramahnya pada petang ini, yaitu bertajuk Indahnya Infak Menyubur Rezeki. Tak sangka Abdul Ustaz juga memang teror baca. Saya nak jawab kepada Ustaz. Jawapannya macam ni Ustaz. Dia biasa hijau bertanam nenas rapat-rapat. Terima kasih. Ceramah yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz memang cukup penas. Semoga kita semua mendapat berkat. Masya Allah, barakallah, barakallah. Dan satu lagi pantun, Pulau Labuan tiada bukit, ada pun bukit tidaklah tinggi. Walaupun kesempatan bersama Al-Fadhil Ustaz cuma sedikit, insya Allah di lain kesempatan kita berjumpa lagi. Baik, sebelum mari kita berakhir seperti biasa, kita dipikirkan dengan banyak soalan ini, tapi saya akan pilih 2 saja. Dan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz, soalan yang pertama Ustaz, siapakah orang yang diberi keutamaan untuk kita berinfak, dan apakah nasihat Ustaz kepada orang yang takut untuk berinfak Ustaz? Ada seorang bersedekah, lalu kemudian malamnya dia dibagi tahu, kamu tadi siang bersedekah. Iya. Orang yang kamu bagi sedekah itu orang kaya. Oh, dia bukan orang susah, bukan orang kaya. Kemudian dia bagi tahu ke Nabi. Kata Nabi, orang yang kamu bagi kaya itu, mudah-mudahan dengan sedekahmu itu terbuka pintu hatinya untuk bersedekah pula. Jadi jangan berkecil hati kalau kita tersalah sedekah. Siangnya dia bersedekah, malamnya dia bagi tahu. Kamu tahu siapa yang kamu sedekah tadi? Tidak. Yang kami bagi sedekah itu dia adalah orang yang bakhil. Kata Nabi, orang yang kamu bagi bakhil tadi, dengan sedekah engkau, sihatlah dia daripada penyakit bakhil. Siangnya dia bersedekah, malamnya orang bagi tahu. Kamu tahu siapa yang kamu sedekah tadi? Tidak. Mohon maaf, dia pezina. Kata Nabi, orang yang kamu bagi tadi orang pezina, dengan sedekahmu maka berhentilah dia daripada perbuatan zina. Jadi kalau sudah terlepas pernah memberi sedekah, jangan menyesal dan jangan pula diminta balik. Adapun tentang yang paling baik kita bagi sedekah adalah ahwajun nas, siapa yang paling memerlukan, itu yang kita bagi. Ada orang fakir, ada orang miskin, maka yang paling memerlukan fakir. Sebab kalau miskin dia masih ada harta tapi tak cukup, tapi kalau fakir tak ada sama sekali, maka kita bagi fakir. Ada fakir, sama-sama fakir, tapi yang satu fakir ni jiran kita, yang satu fakir ni tak jiran, kita bagi jiran. Kenapa? Karena dia ada hak jiran dekat dengan kita. Sama-sama fakir, sama-sama jiran, tapi yang satu ni ada hubungan kekerabatan, ada hubungan kekeluargaan, maka kita bagi yang ada 3: fakir, jiran, dan ada hubungan. Itu kalau, tapi kalau banyak kita bagi semuanya. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita. Adapun orang yang bakhil, pelit, kita bagi tazkirah tak masuk ke telinganya, maka kita bawa dia ke hospital menengok orang sakit. Kumpulkan semua, persatuan jamaah orang-orang bakhil.
bawa ke hospital, tunjukkan. Yang harta awak selama ini simpan tak nak keluar, tengok tak ada gunanya lagi. Apa lagi? Makan sedap pun tak lalu, apa pun tak ada guna lagi. Nak beli apa? Sekaya-kaya orang, duit banyak, pakaian paling tebal hanya 3 lapis. Lapis dalam 1, lapis luar 1, lapis luar sekali 1. Kalau ada orang pakai baju hingga 4 lapis, itu bukan kaya, demam. Sebanyak-banyak orang makan, paling tambah 3 kali. Sekali kurang sikit, 2 kali kurang 3 kali, lepas tu kenyang. Kalau ada orang yang sampai 4-5 kali, itu bukan lagi sihat. Apa maknanya? Kita ni terhad. Hidup ni cuma 2, makan pakai. Cukup makan, cukup pakai. Lebih daripada itu, pakai untuk menolong agama Allah SWT. Bila dah dibawa ke rumah sakit, ke hospital, tak juga berubah, maka last sekali kita bawa menengok orang mati ke liang lahat. Tunjukkanlah kepada dia, tengok liang lahat. Adakah dibawa semuanya? Semuanya tinggal. Sekaya-kaya orang, 2 lapis, 3 lapis, 5 lapis, 7 lapis. Itu dah kaya betul. Lebih daripada itu, semuanya tinggal. Orang yang berniaga kain pun tak banyak bawa kain menghadap Allah SWT. Apalagi lah kita, yang kita bawa cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih daripada itu, kita tinggalkan untuk anak cucu kita. Tak juga boleh kita bagikan sedekah semua. Jangan sebab tazkirah Ustaz Abdul Somad semua dibagikan fisabilillah, tak boleh. Sebab kita tak boleh meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin. Antada'a warasataka aghniya, engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan mampu, khairun, lebih baik min antada'ahum alatan, daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin susah, yatakaffafuna 'alan nas, meminta-minta kepada manusia. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, soalan yang kedua Ustaz, apakah yang dimaksudkan rezeki yang halal dan apakah amalan-amalan yang boleh menyuburkan rezeki? Kalau umur yang ditanya cuma 1, an umrihi fima afnah, umur kemana kau habiskan. Kalau ilmu yang ditanya cuma 1, an ilmihi fima amil, ilmu sudahkah engkau amalkan. Kalau badan yang ditanya cuma 1, an jismihi fima ablah, badan sudahkah kau pakai untuk beribadah. Tapi kalau harta, soalannya 2, min ainak tasabahu, dapatnya dari mana, wa fima anfaqahu, dipakai kemana. Harta ini macam tali, pangkalnya mesti betul, ujungnya mesti betul. Ada orang pangkalnya betul, ujungnya tak betul. Berniaga, berkebun, ujungnya dipakai main judi, tak betul. Ada pula orang pangkalnya tak betul, khamar, berniaga haram, riba, tapi dia pakai pergi umrah, dia pakai sedekah. Bila ditanya, itu harta engkau haram. Ya, tapi aku dah menangis di pintu Ka'bah, dah selesai dah. Cuba kita tengok bunyi ayat, wa anfiqu, bersedekahlah, min thayyibat, yang baik-baik saja. Allah tak terima yang tak baik. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kalau tidak baik. Puan sedang apa tu? Saya sedang mencuci Ustaz. Mencuci baik. Mencuci dengan air apa? Mencuci dengan air najis, tak baik. Mencuci mesti dengan air mutlak, suci dan mensucikan. Sebab air yang kotor tak boleh membersihkan. Begitulah, pangkalnya mesti betul, ujungnya mesti betul, rezeki yang halal. 1 mangkuk gulai nasi dari yang haram masuk ke dalam mulut, dikunyah, sebagian jadi air, sebagian jadi sampah, sebagian jadi darah. Darah berubah menjadi daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Kalau tempatnya api neraka, dia dibakar dulu di neraka. Setelah bersih baru masuk ke dalam surga. Nanti sebelum masuk kita ada mizan, timbangan dulu, ditimbang badan. Abdul Somad, badan kamu beratnya 50 kilo, yang halal 40 saja. Macam mana kita mesti singgah neraka? Tiap hari kita berdoa, Allahumma ajirna minan nar wa qina azabannar, padahal badan kita makanan api neraka, dibakar dulu, na'udzubillah.
Satu mangkuk gulai nasi masuk ke dalam badan, berubah menjadi darah. Darahnya masuk ke jantung. Dari jantung darah naik menyembur sampai ke otak. Otak inilah yang berpikir. Nasiyatin, nasiyatin ubun-ubun. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin ubun-ubun, kazibatin pembohong, khati'atin pelaku dosa. Yang berdosa tangan, yang berdosa kaki, yang berdosa mata, yang berdosa telinga, yang berdosa kemaluan. Kenapa yang disebut berdosa kepala? Karena otaklah yang memerintahkan mata, memerintahkan telinga, memerintahkan tangan, memerintahkan kemaluan, memerintahkan kaki. Semua order daripada fikiran. Maka fikiran jahat karena makanan haram. Berdoa kepada Allah. Rajulun ash'as, ada seorang lelaki yang rambutnya kusut, akbar, berdebu. Kenapa dia tak mandi? Dia takut kalau dia mandi rambutnya gugur, dia bayar dam, karena dia sedang ihram di tanah suci Makkah. Yamuddu yadaihi ila sama, tangannya dia angkat ke langit berdoa, ya Rabb, ya Allah. Doanya tak dikabulkan Allah. Mengapa doanya tak dikabulkan Allah? 4 sebab. Mata'amuhu haram, makanan haram. Masyrabuhu haram, minuman haram. Oh, kalau begitu jangan dimakan, jangan diminum. Belikan ke pakaian. Malbasuhu haram, pakaian haram. Oh, kalau begitu jangan dimakan, jangan dipakai, jangan diminum. Dibagikan ke orang lain. Wa ghudhiya bil haram, orang lain yang dibagi makan haram. Begitulah mengkhawatirkannya makanan haram. Itulah mengapa kita disuruh menjaga. Atib mata'amak takun mustajabat dakwah. Jaga makananmu, maka Allah akan memperbaiki hati, pikiran, lisan, amal, perbuatan. Doa dikabulkan Allah. Itulah mengapa kita mesti mencari yang halal, menjaga yang halal, menggunakan yang pada yang halal. Kenapalah mereka tidak bersedekah? Ada setengah orang berpikir, kenapa dia tidak bersedekah padahal hartanya banyak? Setelah kita pikir-pikir, rupanya ada satu kenikmatan yang dicabut Allah. Apa itu? Nikmat merasa bahagia bersedekah ditarik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada satu buku berjudul The Miracle of Giving, keajaiban memberi. Ternyata menerima itu baik, tapi memberi juga ada orang yang merasakan kepuasan hati luar biasa. Yang kita khawatirkan ini bukan sakit, yang kita khawatirkan ini bukan mati. Sakit mati memang ujian dari Allah. Yang kita khawatirkan adalah sebab makan haram kita tak dapat nikmat munajat di tengah malam. Sebab makan haram kita tak dapat nikmat, rasa nikmat dalam hati saat memberi. Sebab apa? Karena makan haram rusak jantung, rusak hati, rusak pikiran, rusak perasaan. Na'udzubillah. Wallahu a'lam.